Guys, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini gue mau bahas ROG Phone 5 dari perspektif user ROG Phone 3. Gue gak banyak cerita ini, tapi sebenarnya gue sering banget main Mobile Legends dan Genshin Impact di rumah. Kalau gue lagi nggak nge-review HP lain, biasanya gue main di sini guys, ROG Phone 3. Tapi tanggal 14 kemarin, Asus bawa ROG Phone 5 ke Indonesia, dan gue penasaran sih kira-kira apa yang seru dari HP ini dibandingkan dengan versi yang selama ini gue pakai. Jadi akhirnya kemarin gue coba pakai ROG Phone 5 dan bandingin itu dengan beberapa flagship yang gue punya termasuk ROG Phone 3 ini. Oke, mungkin kita mulai dari bodinya dulu ya. Jadi kalau dari body sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan, soalnya feel-nya mereka masih sama banget, sama-sama berat dan sama-sama besar. Ini bukan tipe HP yang praktis sih kalau dipakai satu tangan. Mungkin alasannya kenapa mereka selalu berat adalah karena kalau main game kan biasanya ujung-ujungnya pakainya dua tangan tuh. Jadi ya nggak apa-apa bodinya bongsor, yang penting baterainya bisa digedein dan fitur gamingnya jadi lengkap. Overall kalau dibandingin paling bedanya cuma tipis-tipis aja sih, kayak desain ROG Phone 5 nih sekarang dibuat mirip dengan ROG laptop, SIM tray-nya mirip dengan Keystone ROG Strix, dan logo ROG-nya mirip dengan ROG Zephyrus. Dan itu keren banget soalnya ngebuat desain HP-nya jadi lebih seru dibandingkan dengan ROG Phone 3 yang kelihatannya agak boring. Kedua yang paling unik, kayaknya mungkin tahun lalu mereka dapat komplain yang banyak di ROG Phone 3 ya, sampai-sampai jack audionya balik lagi ke ROG Phone 5. Dan yang ketiga itu kalau dari depan kita lihat di sini ROG Phone 5 punya bezel yang lebih tipis kalau dibandingkan dengan ROG Phone 3 karena atas bawahnya lebih kecil guys, dan kacanya juga diganti, yang ini pakai Victus, ini Corning Gorilla Glass 6, jadi yang ROG Phone 6, ROG Phone 5 maksud gue, itu lebih tahan gores kalau dibandingkan dengan ROG Phone 3. Tapi walau dari luar nggak banyak berubah, ternyata di bagian dalamnya lumayan banyak perubahannya. Jadi kalau misalkan dari sektor multimedia, gue sih selama ini ngerasa di Indonesia belum ada yang bisa ngalahin kekuatan sektor multimedia ROG Phone 3. Alasannya karena dia punya layar super cantik dan super smooth, AMOLED 144Hz, dan juga dual storage speaker yang output audionya itu belum bisa dikalahin oleh high-end flagship manapun di Indonesia. Tapi pas dibandingkan dengan ROG Phone 5, ternyata mereka masih bisa naikin level kualitasnya cukup drastis. Kalau dari spek sebenarnya mereka sama aja, dia masih pakai AMOLED 144Hz, tapi dengan ukuran bodi yang masih mirip, ukuran layarnya bisa naik sampai 2 inch. Dan itu keren banget karena selain dapat view gambar yang lebih luas di bodi yang ukuran yang hampir sama, tampilan layarnya juga sekarang lebih kalem karena bezel atas bawahnya jadi nggak setebal yang dulu lagi. Terus speakernya juga dapat upgrade yang nggak kalah serem. Jadi pas kemarin gue bandingin keduanya, suaranya, gue ngerasa ROG Phone 5 suaranya lebih bagus dibandingkan dengan ROG Phone 3 yang selama ini gue pikir punya sound quality terbaik se-Indonesia. Jadi kemarin gue coba compare dengan dengerin lagunya Bruno Mars yang judulnya Let the Door Open, dan disitu gue ngerasa sound stage-nya terasa banget di ROG Phone 5, suaranya juga lebih clear dengan tutupan bass yang lebih bagus. Dan dengan kombinasi itu, gue ngerasa ROG Phone 5 layak banget jadi smartphone dengan multimedia experience terbaik di Indonesia saat ini. Soalnya dia lebih baik dari ROG Phone 3 yang awalnya gue kira sebagai yang terbaik di sektor itu. Terus dari segi baterai juga ternyata lumayan banyak juga yang ditweak oleh Asus. Pertama dari charging time-nya, ini charging time-nya 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan ROG Phone 3, soalnya dia cuma butuh waktu 30 menit untuk ngecas sampai 70% dan butuh sekitar 60 menitan lebih untuk ngecas sampai full charge atau 100%. Sedangkan yang ini butuh waktu sekitar hampir 2 jam untuk 100%, jadi ya ada perbedaan yang lumayan jauh. Itu bisa dicapai karena output chargernya itu diimprove dari 30 watt ke 65 watt, dan mungkin ini juga lebih cepat karena sekarang baterainya dipisah. Sekarang ROG Phone 5 ini pakai 2 baterai 3000 mAh yang terpisah. Itu juga dilakukan karena katanya mereka mau buat motherboardnya bisa ditaruh di tengah biar lebih dekat dengan cooling sistemnya, yaitu si Aeroactive Cooler 5. Jujur aja itu buat gue penasaran sih, karena gue pengen tahu efeknya seperti apa, dan karena gue punya ROG Phone 3 di rumah, jadi akhirnya kemarin gue tes untuk main Genshin Impact di grafis maksimalnya selama 1 jam dan cek hasilnya. Dan ternyata hasilnya kalau udah main terlalu lama, ternyata tangan kiri gue nggak kuat lagi pegang bodi ROG Phone 3, soalnya frame atasnya itu panas banget dan harus pakai case biar tangan kiri tuh nggak langsung nyentuh framenya, soalnya kalau sentuh itu beneran mengganggu banget sih. Tapi di ROG Phone 5, trik yang tadi ternyata emang ngefek banget ke temperatur bodinya, soalnya framenya cuma anget-anget doang pas dipakai ngegame berjam-jam. Bahkan tanpa case, tangan gue juga tetap nggak kepanasan. Jadi gue salut sih dengan ide 2 baterai tadi karena efeknya bisa ngebuat kita lebih nyaman dari temperatur bodinya.
Oh ya, ngomong-ngomong tentang baterai, pas ngetes temperaturnya kemarin, gue juga akhirnya mutusin untuk ngetes ketahanan baterainya. Dan kemarin gue cobain main Genshin Impact dari 100% sampai baterainya lowbat, dan dari 100% ke 4%, ternyata dia bisa bertahan selama 3 jam 20 menitan. Pas gue liat itu, gue lumayan kaget sih, karena itu di bawah ekspektasi awal gue. Ekspektasi awal gue ngelihat baterainya yang 6000 mAh, harusnya dia bisa bertahan sekitar 5 jam lebih, harusnya ya. Jadi karena kemarin itu di bawah ekspektasi gue, kemarin gue coba compare dengan HP high-end yang lain, yang kebetulan masih gue pegang, yaitu ada Xiaomi Mi 11 dan juga Galaxy S21 Plus. Dan pas gue cobain, ternyata M11 dan S21 Plus screen on time-nya cuma 2 jaman doang, sekitar 2 jam 40 menitan lah, nggak sampai tembus 3 jam. Jadi ya ternyata pas dites perbedaannya cukup signifikan sih, dan gua rasa itu bisa ngebayar alasan kenapa bodi HP ini jadi gede banget. Soalnya daya tahan baterainya bisa lebih baik kalau dibandingkan dengan HP-HP yang harganya mirip atau sekelas. Tapi nggak cuma ketahanan baterainya doang sih, dari performa juga terasa banget perbedaannya, apalagi kalau dipakai untuk main game yang grafiknya super monster kayak tadi. Dan ya sebelum gue bahas detail, mungkin kita bahas dari speknya dulu kali ya. Jadi kalau dari spek, ROG Phone 5 yang gue pakai ini adalah vanilla version atau versi standarnya. Dan sama kayak ROG Phone 3, dia juga pakai RAM 8GB dengan storage 128GB. Tapi di sini prosesornya di-upgrade guys, dari 865 ke Snapdragon 888. Terus dari benchmark Antutu, kita lihat di sini ROG Phone 5 punya nilai yang lebih besar, soalnya GPU dari Snapdragon 888 nilainya lebih gede, hampir 60 poin gapnya, dan itu gokil banget. Tapi pertanyaannya, sebenarnya arti poin ini real life seperti apa sih, terutama dari gamingnya. Kemarin gue benar-benar compare guys perbedaan dari performanya. Jadi kemarin gue pilih game Genshin Impact sebagai pembanding di max setting, grafis paling tinggi highest 60 fps, dan gue pilih itu karena gue yakin itu yang paling cocok untuk ngetes, soalnya banyak HP yang gugur dengan settingan game yang seperti itu, banyak banget yang KO. Dan pas gue coba di dua ROG ini, gue agak kaget sih, soalnya kalau mode X mode-nya hidup, jangankan ROG Phone 5, ROG Phone 3 juga udah bisa mainin game ini di 60 fps, dan itu GG parah sih, soalnya ROG Phone 3 kan speknya nggak se-fresh ROG Phone 5. Tapi beda powernya bakalan kelihatan kalau kita main gamenya lumayan lama. Jadi setelah 30 menit dan bodinya lumayan panas ya, sekitar 48 derajat Fahrenheit atau Celsius, ternyata ROG Phone 3 ini performanya udah megap-megap. Karena FPS-nya bisa turun guys, sampai 35 sampai 45 fps. Sedangkan ROG Phone 5 dia masih bisa mondar-mandir di 60 fps dan cukup stabil di situ. Jadi ya mungkin di situ kali ya beda performanya. Ternyata kalau dipaksa kerja berat terus-terusan, ROG Phone 5 lebih stabil dibandingkan dengan ROG Phone 3. Oh ya, gue juga sempat bandingin dengan Mi 11 dan S21 Plus, dan di Mi 11 dia bisa tembus di 60 fps, tapi setelah 30 menit FPS-nya drop parah ke sekitar 30-an fps. Sedangkan di S21 Plus dari awal sampai akhir cuma bisa bertahan di 20-30 fps. Jadi ya memang performanya jauh banget bedanya. Tapi ada kalanya juga ROG Phone 5 ini performanya drop sampai belasan fps, dan itu gue rasa karena waktu itu gue ngidupin SIM cardnya aktif, dan juga gue dengerin lagu di Spotify di background. Tapi setelah SIM cardnya gue nonaktifin dan juga aplikasi di background gue closing semua, ternyata performanya sama kayak yang tadi, 60 fps, cukup stabil walaupun dipakai game lama-lama sampai 30 menitan lebih, 1 jam 2 jam masih tetap bisa 60 fps. Oh ya, jangan lupa juga hidupin X mode ya guys ya, soalnya itu ngebuat performanya lebih maksimal terus sih, karena ini lumayan penting juga nih fitur yang satu ini. Dan satu hal yang nggak berubah dari ROG Phone 5 kalau dibandingkan dengan ROG Phone 3 adalah kameranya. Soalnya dia masih pakai kamera 64 megapiksel triple kamera yang bisa record sampai video 8K. Setelah coba gue ngerasa fotonya tajam dan warna juga oke-oke aja. Kemarin gue sempet iseng-iseng compare sedikit hasil fotonya dengan S21 Plus. Tapi ya kalau warna sih ini masalah selera sih, jadi kalian nilai sendiri aja. Tapi bagi gue hasil foto dari ROG Phone 5 ini agak sedikit dark atau agak sedikit gloomy untuk tes gue. Tapi ya kalian nilai sendiri aja kira-kira sesuai nggak dengan selera kalian. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan ROG Phone 5, resolusinya 4K 30 fps, dan teman-teman bisa nilai gimana kualitas warna, kecerahan, suara gue juga kalian bisa nilai.
Kebetulan sekarang mendung terus ya dan lagi hujan, jadi mungkin nggak begitu terang. Tapi kalian bisa nilai kira-kira gimana. Tadi juga gue udah cobain yang 8K. Yang 8K ternyata kalau lagi jalan cukup stabil dan itu keren banget untuk HP yang hitungannya gaming. Jadi ya, kalian bisa nilai kira-kira gimana konsepnya dari video ini. Langsung aja komen di bawah. Oke, selang bandingin kedua HP ini cukup disayangkan ya, ternyata di sektor kamera ROG Phone 5 nggak dapat banyak upgrade dibandingkan dengan ROG Phone 3. Tapi di sektor penting, yang terutama untuk ngegame ya, banyak banget ternyata yang di-upgrade. Kayak sekarang pertama performanya lebih kencang, terus multimedia experience-nya jauh lebih keren, dan yang ketiga dia dapat upgrade di baterai yang ngebuat gaming experience-nya jadi lebih nyaman dan juga charging-nya lebih cepat. Untuk harganya sendiri, ROG Phone 5 ini masih sama dengan harga ROG Phone 3 pas pertama kali launching di Indonesia, yaitu 9.999.000. Kalau lihat dari spek sih, mungkin angka segitu bakalan terasa kemahalan karena di Indonesia sekarang banyak banget HP mendang-mending yang jualan spek. Tapi kalau kalian ngejar gaming experience yang benar-benar maksimal, mungkin harga segitu terhitung cukup murah. Apalagi kalau dibandingkan dengan flagship-flagship di Indonesia yang harganya itu bisa tembus di atas 15 jutaan. Jadi ya mungkin gitu aja guys pendapat gue tentang ROG Phone 5 setelah ngebandingin dengan ROG Phone 3. Langsung tulis di kolom komentar di bawah pendapat kalian seperti apa tentang ROG Phone 5. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi guys ya di video-video berikutnya. Ciao.